Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kecerdasan Intrapersonal akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang pertama ada Ziada Akmala NPM 0072, kemudian Pinky Destiana NPM 0089, Hafifah Nur Anissa NPM 0092, dan saya sendiri Listiana Eka Putri NPM 0099. Pengertian kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, apa yang ingin ia lakukan, bagaimana reaksi diri terhadap suatu situasi, dan memahami situasi seperti apa yang sebaiknya ia hindari, serta mengarahkan dan mengintrospeksi diri menurut Kadek Suarsa 2005. Nah, biasanya kecerdasan anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu cenderung diam dan mandiri. Biasanya juga anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki buku diary untuk mencatat keseharian mereka. Dan anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya memiliki semangat yang tinggi dan tujuan. Saya Ziada Akmala ingin mempresentasikan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui 3 tahapan. Yang pertama, tugas. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan mandiri. Yang kedua, kepercayaan. Anak dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi sendiri. Dan yang ketiga, pengakuan. Didorong untuk mandiri. Dorongan guru dalam menilai setiap perbedaan individu, pujian yang tulus, sikap tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan anak, serta kemampuan mendengarkan cerita dan ide-ide anak merupakan stimulasi yang sesuai dengan kecerdasan intrapersonal. Takdiratun Musfiroh 2014. Saya, Hafifah Nur Anissa Putri, ingin mempresentasikan mengenai kecerdasan intrapersonal anak dapat diketahui melalui beberapa observasi. Yang pertama, kecenderungan anak untuk diam atau anak itu pendiam, tetapi dia juga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan cermat. Yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat. Anak itu tidak mudah putus asa dan kadang-kadang anak itu keras kepala. Yang ketiga, sikap percaya diri. Anak tidak takut akan tantangan dan anak tidak pemalu. Yang keempat, cenderung anak untuk bekerja sendiri, mandiri, senang melaksanakan kegiatan seorang diri dan dia tidak suka diganggu. Yang kelima, kemampuan mengeksplorasi perasaan dan keinginan diri dengan baik. Jadi, anak-anak yang cerdas secara intrapersonal belajar sesuatu melalui dirinya sendiri. Mereka mencermati apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Awal masa anak-anak merupakan saat yang menentukan bagi perkembangan anak intrapersonal. Di sini saya juga mempresentasikan mengenai cara menstimulus kecerdasan intrapersonal pada anak. Yang pertama, dapat memperjelas cita-cita, keinginan, dan mimpi-mimpi anak. Yang kedua, menulis di buku harian. Yang ketiga, ajak anak untuk membahas apa sih kekurangan dan apa kelebihannya dan bagaimana solusi atas kekurangannya. Yang keempat, ajak anak untuk mengenal dirinya. Misalnya, berikan mereka ruang untuk berekspresi ketika mereka sedih, mereka senang, gembira, sakit, kecewa, dan lain-lain. Yang kelima, berikan mereka waktu untuk merasa dalam keheningan dan jangan diganggu dan dianggap aneh. Yang keenam, perbanyaklah buku di perpustakaan tentang bagaimana sih memotivasi diri, pengalaman orang-orang yang berpeluang keras menghadapi hidup, buku cerita tentang melawan kekurangan diri, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri anak yang mempunyai potensi kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, anak dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Yang kedua, anak dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kreatif dan mereka dapat menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, anak dapat menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
Kemudian contoh kecerdasan intrapersonal pada anak usia 5 tahun yang berkaitan dengan berbagai kemampuan dalam mengendalikan emosi menurut Kapel dan Bredekam tahun 2006. Yang pertama, anak mulai melihat perbedaan dan persamaan antara dirinya dan orang lain, tapi pada dasarnya masih bersifat egosentris. Jadi anak memandang dunia ini itu masih berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Kemudian menikmati kebersamaan dengan orang lain. Jadi pada saat anak bersama orang lain, mereka akan cenderung lebih bersikap untuk menyenangkan dan juga berempatik. Kemudian mulai belajar bertanggung jawab. Dalam batas waktu tertentu, mereka bebas untuk berkompeten dan dapat dipercaya serta dapat menilai kemampuan mereka sendiri dengan tepat dan teliti. Kemudian mulai mampu bersopan santun. Mereka mulai dapat mengarahkan diri dengan lebih mengendalikan diri. Jadi mereka secara umum dapat menilai atau judgement apakah mereka dapat melakukan sesuatu dengan baik atau tidak. Yang kelima, mempunyai perasaan yang kuat dan perasaan takut yang dapat meningkatkan keterampilan berimajinasi. Jadi mereka masih bingung membedakan antara fantasi atau realita atau kenyataan. Dan semakin bertambahnya kesadaran, mereka akan dapat menimbulkan realitas yang menakutkan. Jadi seluruh kemampuan tersebut menandakan bahwa anak memiliki kecerdasan intrapersonal. Kesimpulan, kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan mengetahui siapa dirinya sebenarnya, walaupun paling sulit dimengerti. Kecerdasan ini mungkin paling penting di antara 8 kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan intrapersonal mempunyai 3 dimensi utama, yang mana 3 dimensi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, serta ketiganya saling mengisi satu sama lainnya. Kecerdasan intrapersonal anak harus dimulai dari keluarga, karena pengenalan mengenai diri sendiri ditentukan oleh didikan keluarga. Manfaat mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, citra diri. Membangun citra diri yang kuat untuk memiliki emosi yang stabil. Seseorang dengan citra diri yang lemah cenderung sulit mengontrol emosi atau labil ketika dihadapkan pada masalah. Jika citra diri anak tidak dibangun, maka anak cenderung mudah tersinggung, kesepian, bosan, dan sulit menghadapi masalah. Yang kedua yaitu pengendalian emosi. Pengendalian emosi yang prima membawa anak kepada tujuan. Anak dapat melawan kemalasan, keraguan, kemarahan, dan ketakutannya. Yang ketiga, bertanggung jawab pada diri sendiri. Anak yang cerdas diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Anak yang bertanggung jawab mudah mengakui kesalahan dan berniat memperbaikinya. Seperti yang udah saya bilang tadi di pengertian kecerdasan intrapersonal, biasanya anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu cenderung diam, mandiri, dan memiliki tujuan yang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.